Pak Amir sedang menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 80 cm. Tinggi tumpukan 2 kursi 86 cm dan tinggi tumpukan 3 kursi 92 cm. Tinggi tumpukan 9 kursi adalah. Oke, berarti di sini ditanyakan ialah tinggi tumpukan 9 kursi gitu ya. Oke. Karena kita udah tahu apa yang ditanyakan di soal, kita coba cari tahu dulu apa yang diketahui di soal gitu ya. Nah, di soal diketahui bahwasanya Pak Amir ini sedang menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 80 cm. Nah, jadi misalkan ada kursi seperti ini. Nah, tingginya itu sama gitu ya, yaitu masing-masing 80 cm. Jadi berarti kan tingginya dari sini ke sini gitu ya. Nah, berarti ini tuh 80 cm. Nah, karena tinggi kursi ini sama dengan ini, berarti tinggi kursi ini juga 80 cm. Ini juga 80 cm. Terus ini juga 80 cm. Nah, karena Pak Amir ini sedang menumpuk kursi, berarti kursi ini tuh dijadiin satu gitu, ditumpuk. Nah, ditumpuk itu jadi kira-kira seperti ini. Jadi kursi ini ditumpuk gitu jadi satu. Nah, karena ditumpuk, pasti kan semakin kalian menumpuk kursi itu, pasti semakin tinggi gitu ya. Gitu ya. Ini kan banyak kursi tuh, kalian tumpukin. Nah, awalnya 80 cm. Kalau kursinya segini banyak, berarti kan makin tinggi tuh. Tinggi kursinya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadinya di soal dikasih tahu tinggi tumpukan 2 kursi itu 86 cm. Jadi kalau kita lihat di paling bawah, kita lihat alas duduknya gitu ya, yang ini. Untuk menentukan tingginya, biar lebih gampang. Nah, misalkan dari tempat duduk yang ini sampai ke sini, artinya kan tempat duduk yang pertama. Tadi kan 80 cm. Terus dilanjut nih ke dua tumpukan. Artinya alas duduk yang ini dengan yang ini. Nah, kita lanjut ke sini. Kira-kira itu tadi berapa ya? 86 cm. Nah, terus dilanjut nih ke tinggi tumpukan 3 kursi. Nah, kita coba ambil dari sini gitu ya. Nah, ini 3 kursi berarti dari sini gitu ya, sampai ke lantai. Nah, ini 3 kursi. Nah, tadi berapa ya? 92 cm. Nah, ini 92 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan ialah tinggi 9 kursi gitu ya. Maksudnya tinggi tumpukan 9 kursi. Nah, kalau 9 kursi berarti karena ini udah 3, berarti dilanjut ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Nah, berarti dari tinggi tumpukan ini sampai ke lantai. Oke, biar lebih rapi, kita coba buatnya di sini. Nah, sampai ke lantai gitu ya. Nah, ini itu sama dengan berapa? Gitu. Oke, karena ini itu soal barisan gitu ya. Jadi kita coba ubah ini ke dalam bentuk barisan. Nah, dimana kita misalkan kalau untuk tinggi satu kursi ini itu disebut dengan U1. Nah, jadinya kalau dilanjut ke tinggi tumpukan 2 kursi,
Ini tuh kita misalkan U2. Nah, terus kalau tinggi tumpukan 3 kursi, jadinya U3. Nah, gitu seterusnya sampai tinggi tumpukan 9 kursi. Jadi U9. Jadi yang ditanyakan ialah U9 gitu. Oke, berarti kita dapatkan U1-nya berarti 80 cm gitu ya. Kita tulis saja angkanya 80. Terus tinggi tumpukan 2 kursi berarti 86 cm. Kita coba ambil angkanya aja, yaitu 86. Terus kita lanjut ke U3. Ini tuh 92. Nah, selanjutnya U9 kan yang ditanyakan. Jadi kita tulis tanda tanya gitu. Oke. Kalau kita ubah bentuk yang ini itu ke dalam bentuk barisan, berarti kan barisan itu identik dengan tanda koma gitu ya. Nah, jadinya kalau kita mulai dari U1, U2, U3 sampai U9 gitu ya. Nah, berarti U1-nya 80, U2-nya 86, U3-nya 92. Sampai seterusnya sampai kita dapatkan U9. Nah, dari sini kita coba cari tahu apakah ini tuh barisan aritmetika atau geometri. Nah, untuk menentukannya berarti kita cari bedanya atau rasionya atau R gitu ya. Nah, kalau mencari beda berarti kita coba samakan U2 kurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Di mana rumus ini diambil dari rumus beda sama dengan UN tambah 1 dikurang UN. Jadi N-nya ini berlaku untuk anggota bilangan asli. Nah, kalau anggota bilangan asli berarti N-nya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Jadi nanti kalau kalian ambil N sama dengan 1, jadilah ini. Terus kalau kalian ambil N sama dengan 2, terus kalian substitusiin ke sini, jadilah ini. Nah, karena sama gitu ya. Kalau N sama dengan 1 sama dengan N sama dengan 2 untuk mencari bedanya, berarti kita samain. Jadinya U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah sama gitu ya. Kalau kita kurangkan yang ini, jadinya kita dapatkan bedanya gitu, sama. Nah, sekarang kita ambil U2. U2-nya tadi 86. Nah, berarti 86 dikurang U1-nya 80. Nah, sama dengan U3-nya itu 92, U2-nya tadi 86. Jadi 92 kurang 86. Nah, sekarang kita coba kurangkan ini jadi 6 sama dengan ini jadi 6. Nah, kalau kita lihat 6 itu kan sama dengan 6. Artinya apa? Bedanya sama-sama 6. Nah, kalau bedanya sama 6, nah berarti kita dapatkan ini tuh barisan aritmetika. Nah, untuk rasionya kalian bisa coba sendiri gitu ya, buktikan. Dimana di sini kita ambil U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Dimana rumusnya ini diambil dari rumus rasio sama dengan UN tambah 1 per UN. Dimana N-nya itu juga merupakan anggota bilangan asli. Nah, nanti kalau kalian buktikan, nanti hasilnya itu nggak sama gitu rasionya. Nah, karena nggak sama, berarti ini tuh bukan barisan geometri gitu. Oke, karena kita udah tahu ini tuh barisan aritmetika,
Berarti untuk menentukan U9-nya berarti kita ambil dari rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, jadinya kita dapatkan U9 sama dengan A tambah, berarti N-nya sama dengan 9. Berarti 9 dikurang 1 dikali B. Jadinya U9 sama dengan A ditambah 8B. Nah, untuk menentukan U9 berarti kita cari A dan B. Nah, tadi B-nya udah dapat gitu ya. Sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari A-nya. Nah, untuk mencari A itu kan sama dengan U1 gitu ya. Nah, berarti dari sini U1 itu kan 80. Jadinya kita dapatkan A-nya itu 80. Jadinya dari sini dan sini berarti kita tinggal substitusiin. Oke, langsung aja. Berarti A-nya tadi 80 ditambah 8 dikali B-nya tadi 6 gitu ya. Jadinya hasilnya sama dengan 80 ditambah 8 kali 6 itu 48. Nah, 80 tambah 48 itu 128. Nah, berarti kita dapat jawabannya ialah 128 gitu. Oke. Kalau kita lihat di sini berarti jawabannya ialah opsi A gitu. Oke.